Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Ya, saya ulangi. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, iman sangat dibutuhkan untuk kita dikenan oleh Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini terlihat saudara sekalian bahwa kita mempunyai iman itu menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara sekalian. Kenapa? Itu membuat Allah senang kita mempunyai. Karena ini ada kata-kata bahwa Allah memberi upah saudara sekalian ya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya memberi upah, artinya memberi hadiah, memberi dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan dan dalam perkenanan Tuhan Yesus selalu saudara sekalian. Ya, artinya kita hidup oleh iman saudara sekalian, kita berjalan ya di dalam iman yang membuat Allah itu senang, dan kita melihat iman itu dengan manusia batiniah kita, bukan manusia lahir atau mata lahiriah kita melihat iman itu, tetapi dengan manusia batiniah. Misalnya kita dalam pergumulan atau apapun yang kita mau atau kita kebutuhan apapun belum terlihat, bahkan terlihat buruk, tetapi karena kita mempunyai iman dan kita melihatnya dengan manusia batiniah, maka ada pengharapan. Amin saudara sekalian, ada pengharapan bahwa apa yang kita sekarang sedang gumulkan pasti akan dijawab oleh Tuhan Yesus, pasti akan tercapai karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Mungkin kita tidak akan mendapatkan seperti apa yang kita mau, tetapi Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin saudara sekalian. Nah, kemudian yang kedua, Argo tolong bacakan Roma 12 ayat 1 kedua ya. Tadi yang pertama, kita harus memiliki, untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh. Nah yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang tidak tercela bagi Tuhan saudara sekalian. Argo bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 2, kemudian 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Argo. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaknya kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Roma 12 ayat 1 sampai 2 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk kita selalu
dikenan atau Allah berkenan kepada kita, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, hidup kita dan tubuh kita yang tidak bercela. Amin, saudara sekalian. Ya, mengapa kita harus kudus, harus suci, harus tidak bercela, saudara sekalian? Karena Tuhan Yesus akan menjemput mempelai-mempelainya yang tidak bercacat, yang tidak bercela, saudara sekalian. Ya, kita harus membawa persembahan hidup kita sebagai persembahan yang sejati, persembahan yang kudus kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian, supaya persembahan kita selalu diterima oleh Tuhan. Tuhan Yesus ada loh penolak persembahan. Siapa yang ditolak persembahannya, saudara sekalian? Siapa coba? Orang kaya. Kain, saudara sekalian, itu persembahannya ditolak oleh Tuhan. Aduh, jangan gitu dong. Aduh, ada aja. Iya, kain. Kain yang ditolak persembahannya oleh Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu begitu, ya. Ya itulah, jadi jangan sampai persembahan kita ditolak oleh Tuhan Yesus. Terutama persembahkanlah terutama tubuh kita sebagai persembahan yang tidak bercela di hadapan Tuhan Yesus. Amin, saudara sekalian. Dan yang kedua, ya ketiga, ya saudara sekalian, ya kita harus menjadi taat, kita harus taat kepada firman Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran, saudara sekalian. Argo bacakan Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yuk Argo. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih Argo. Ya, Yohanes, ya. Di Yohanes tadi 14 ayat 21 sampai 23, ya kita harus menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat, ya, dan betul-betul taat kepada Tuhan dan jangan memberontak kepada firman Tuhan, ya saudara sekalian. Karena kalau kita memberontak kepada firman Tuhan, ya, maka kita tidak dapat dikenan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian, ya. Jadi orang yang taat kepada Tuhan Yesus itu akan mengalami, ya, akan mengalami dan melihat dan mengalami kasih Allah yang khusus, saudara sekalian. Karena di situ dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus katakan, ya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan saudara sekalian, kalau kita taat kepada firman Tuhan dan kita mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, ya saudara sekalian, maka Tuhan Yesus, Bapa dan Allah, ya saudara, Allah di dalam Yesus akan datang kepada kita dan diam bersama-sama kita. Amin, saudara sekalian. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, sebagaimana saya suka katakan, hal-hal yang spektakuler, mujizat besar, spiritual, luar biasa akan bisa terjadi di dalam kita melalui diri kita. Jadi kita harus punya iman taat, dan kita kudus, ya saudara sekalian. Dan yang keempat, untuk kita dikenan oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur. Amin, saudara sekalian. Argo bacakan Amsal 15 ayat 8. Argo. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Amsal 15 ayat 8 katakan, korban orang fasik adalah